Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konggita Zahrania Eva Mufti dengan NIM 25042220016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembangunan model machine learning untuk memprediksi resiko penyakit jantung menggunakan dataset Heart Disease UCI yang sudah saya lakukan. Tujuannya adalah merancang dan mengevaluasi model klasifikasi machine learning untuk memprediksi resiko penyakit jantung berdasarkan data klinis pasien, sehingga dapat membantu proses screening dini dan pengambilan keputusan medis. Dataset ini berisi 303 data pasien dengan 13 variabel klinis yang menggambarkan kondisi fisik, hasil tes medis, dan status penyakit. Variabel Y yaitu target data atau hasil diagnosanya, yaitu NUM. NUM sama dengan 0 artinya tidak ada penyakit, dan NUM 1 sampai 4 artinya terdapat penyakit. Kemudian variabel target ini diubah menjadi biner, yaitu 0 artinya sehat dan 1 artinya memiliki penyakit jantung. Variabel X ini yaitu fitur data atau kondisi pasiennya, yaitu terdapat usia pasien, jenis kelamin, tipe nyeri dada, tekanan darah istirahat, serum kolesterol, gula darah puasa, hasil EKG saat istirahat, detak jantung maksimal, angina yang dipicu oleh olahraga, depresi ST, kemudian eh, segmen ST saat puncak latihan, kemudian jumlah pembuluh utama yang terdeteksi, dan status talasemia. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengimport library-nya terlebih dahulu, kemudian mengimport datanya, dan menggabungkan variabel X dan Y ini menjadi satu data frame, yaitu DF, agar mudah dianalisis. Berikut adalah hasil dari menggabungkan data menjadi satu data frame. Step yang kedua yaitu data cleaning. Yang pertama, kita harus mengecek info datanya terlebih dahulu dengan print df info. Df info ini menunjukkan beberapa kolom. Kemudian mengecek data null atau data yang mengandung missing value. Hasil menunjukkan bahwa variabel C ini memiliki 4 missing value dan variabel tal ini memiliki 2 missing value. Kemudian menghapus baris yang mengandung missing value dengan df dropna in place sama dengan true. Kemudian mengecek duplikasi. Hasil menunjukkan bahwa dataset ini itu tidak memiliki duplikasi. Kemudian pastikan kolom target ini bertipe integer karena target yang kita gunakan adalah variabel num dan num ini sudah bertipe integer. Kemudian jika kolom target adalah integer, ubah menjadi biner dan mengecek hasil konversinya ini. Konversi ini memudahkan model dan evaluasi klasifikasi. Menghasilkan target 0 terdapat 160 dan target 1 terdapat 137. Setelah kita menghapus baris yang mengandung missing value, dan ini adalah hasilnya yang sudah kita hapus baris yang mengandung missing value. Kemudian step yang ketiga yaitu exploratory data analysis atau EDA. Kita memeriksa distribusi kelas, hubungan fitur dengan target, dan korelasi antar fitur untuk memahami pola awal sebelum modeling. Yang pertama, kita melihat diagram dari distribusi targetnya terlebih dahulu. Hasil menunjukkan bahwa target nol ini lebih tinggi daripada target satunya, daripada target satu. Kemudian untuk presentasenya yaitu target nol itu sekitar 54% pasien tidak memiliki penyakit jantung dan target satu itu sekitar 46% pasien yang memiliki penyakit jantung.
Artinya, distribusi target ini relatif seimbang antara pasien yang memiliki penyakit jantung dan tidak memiliki penyakit jantung. Hal ini menunjukkan bahwa data data set ini tidak terlalu timpang, sehingga model prediksi ini tidak perlu penanganan khusus terhadap ketidakseimbangan kelas. Namun, hampir setengah pasien dalam data ini terdiagnosis penyakit jantung. Hal ini mengindikasikan bahwa penyakit jantung ini merupakan masalah kesehatan yang cukup umum dan perlu perhatian khusus dalam pencegahan maupun pengobatan. Kemudian, perbandingan target berdasarkan jenis kelamin, yaitu satu ini sebagai male dan nol ini sebagai female. Hasil menunjukkan bahwa proporsi laki-laki ini memiliki penyakit jantung yang lebih tinggi dibanding perempuan. Artinya, terdapat gender gap dalam pasien yang memiliki penyakit jantung. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin ini merupakan salah satu faktor penting dalam resiko penyakit jantung. Pria cenderung lebih rentan karena faktor hormon, pola hidup, dan kebiasaan seperti merokok atau pola makan yang kurang sehat. Sementara itu, wanita ini memiliki perlindungan alami sebelum menopause, yaitu hormon estrogen yang membantu menjaga kesehatan. Program pencegahan dan edukasi kesehatan jantung ini perlu difokuskan pada kelompok laki-laki usia produktif, sekaligus tetap meningkatkan kesadaran bagi perempuan terhadap resiko penyakit jantung. Kemudian distribusi usia berdasarkan target. Hasil menunjukkan pasien di sini biru itu adalah nol dan orange itu adalah satu. Pasien dengan penyakit jantung ini cenderung mulai meningkat setelah usia 55 tahun. Setelah usia 55 tahun dan mencapai puncak di usia 60 tahun, sekitar 60 tahun. Dan usia 40 sampai 55 tahun ini dengan puncak di usia 50 tahun didominasi oleh pasien yang tidak memiliki penyakit jantung. Kemudian korelasi numeriknya. Nah, kesimpulan dari hasil EDA ini yaitu berdasarkan usia, pasien dengan penyakit jantung ini dominan di usia lebih dari 55 tahun dan puncak di sekitar 60 tahun. Semakin tua seseorang, maka semakin besar kemungkinan memiliki penyakit jantung. Nah, berdasarkan jenis kelamin, itu terdapat gap. Pasien pria ini cenderung lebih tinggi memiliki resiko penyakit jantung dibanding perempuan. Step yang keempat yaitu modeling. Pada dataset penyakit jantung ini, yang kita prediksi adalah target nol dan target satu. Artinya, kita membuat model yang bisa membedakan antara pasien yang sehat dan pasien yang memiliki penyakit jantung berdasarkan 13 variabel klinis. Tujuannya itu adalah ketika ada data pasien baru, komputer ini bisa memprediksi apakah pasien tersebut berpotensi sakit jantung atau tidak. Modeling yang digunakan pada dataset ini yaitu adalah klasifikasi random forest. Langkah pertama yang dilakukan dalam modeling yaitu memisahkan fitur dan targetnya, yaitu variabel X dan Y-nya. Setelah itu, memisahkan data train dan data testnya. Tujuannya supaya model ini dapat dilatih terlebih dahulu, kemudian diuji. Hasil menunjukkan 80% data ini pelatihan model dan 20% data ini digunakan untuk pengujian model dan random state 42 agar hasil konsisten. Nah, data train dan data test ini digunakan agar model ini tidak hanya menghafal data yang lama, tetapi bisa memprediksi data yang baru.
Langkah selanjutnya yaitu normalisasi data. Dataset ini kan berisi angka dengan satuan yang berbeda-beda, misal kolesterol, usia, OPIK, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, agar model bekerja optimal, semua fitur itu dinormalkan terlebih dahulu. Tujuannya supaya semua variabel ini berada pada skala yang sama. Kemudian ada model. Pada bagian ini, kita mengimport algoritma logistik regression dan decision tree sebagai opsi model yang bisa digunakan. Kemudian model yang disimpan dan digunakan itu adalah random forest dengan parameter n estimator 100. Berarti model ini menggunakan 100 pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi, sedangkan random state-nya 42 digunakan untuk memastikan hasil yang konsisten. Model ini selanjutnya akan dilatih dan diuji menggunakan data training. Langkah berikutnya yaitu evaluasi model. Baris ini dibuat untuk mengevaluasi kinerja model machine learning. Kemudian melatih model. Model ini akan mempelajari pola hubungan antara fitur X dan fitur Y menggunakan data training. Setelah belajar dari data training, model ini dipakai untuk memprediksi label pada data testing. Hasil prediksinya disimpan di variabel Y underscore pred. Kemudian mengambil probabilitas untuk ROC IOC. ROC IOC ini membutuhkan nilai probabilitas, bukan hanya hasil prediksinya saja. Dengan fungsi ini, setiap model ini dapat dievaluasi secara konsisten dan hasilnya dapat dibandingkan untuk menentukan model yang terbaik. Kemudian run all model results ini digunakan untuk menampung hasil evaluasi semua model dalam bentuk daftar atau tabel. Kemudian loop ini itu memastikan setiap model ini dilatih dan dievaluasi satu persatu secara otomatis. Kemudian mengecek apakah model ini membutuhkan scaling. Jika model yang digunakan itu sensitif terhadap skala data seperti logistic regression, SVM, KNN, maka menggunakan data yang diskalakan yaitu scaled. Sedangkan model seperti random forest dan decision tree itu kan tidak membutuhkan scaling sehingga menggunakan data asli yaitu hanya X-train dan X-test. Hasil evaluasi tiap model ini kemudian disimpan dan dibandingkan untuk mencari model yang terbaik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa random forest ini memperoleh akurasi sebesar 88,3%, precision 84%, Richel 87,5%, F1 score 85,7%, dan nilai ROC-IOC-nya sebesar 0,9467. Ini semua menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam membedakan kelas positif dan kelas negatif. Random forest ini dapat dikatakan sebagai model yang sangat baik dan layak dipilih sebagai model terbaik dalam dataset ini. Kemudian ada confusion matrix. Pada baris ini artinya kita itu menjalankan confusion matrix untuk setiap model yang ada di dictionary models. Jika ada banyak model seperti random forest, SVM, logistic regression, KNN, semuanya itu akan diproses satu persatu.
Logistic regression ini kan perlu scaling, makanya di sini itu menggunakan x-test scalar. Sedangkan model lain yang tidak perlu scaling itu menggunakan x-test biasa. Pada baris ini itu adalah ukuran plot, dan baris ini itu adalah membuat tampilan heat map dengan angka yang ingin ditampilkan. Kemudian si map plus ini itu adalah warna untuk visualisasi, dan FMTG itu adalah menampilkan angka tanpa format ilmiah. Kemudian di sini ada judul, kemudian di sini ada judul, di sini itu ada hasil prediksinya, dan di sini itu ada label aslinya. Kemudian menampilkan grafiknya. True negatif, ini true positif, ini false negatif, dan ini false positif. Nah, pada true positif dan true negatif ini itu menunjukkan keberhasilan model dalam memprediksi, sedangkan false positif dan false negatif ini menunjukkan kesalahan yang harus diperhatikan, yang harus menjadi perhatian khusus gitu. Di sini true negatifnya itu adalah 32, artinya model ini benar dalam memprediksi tidak ada penyakit. False positifnya itu model salah memprediksi ada penyakit, padahal tidak ada. Kemudian false negatifnya itu model salah memprediksi tidak ada penyakit, padahal ada. Dan true positifnya 21, artinya model itu benar memprediksi ada penyakit. Ada grafik ROC. Grafik ROC ini itu menggunakan probabilitas, bukan prediksi 0 atau 1. Nah, karena ROC ini mengukur berdasarkan threshold, maka model ini harus memberikan probabilitas terlebih dahulu. Fungsi baris ini itu adalah menghitung true positive rate dan false positive rate pada threshold, dan menggambar kurva ROC untuk model tersebut. Kemudian memberi label kurva sesuai nama model. Kurva ROC ini digunakan untuk membandingkan kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif pada berbagai nilai threshold. Semakin besar area di bawah kurva, maka semakin baik model dalam mendeteksi kelas dengan benar. Pada grafik, kurva ini berada sangat dekat dengan sisi kiri atas. TPR-nya itu meningkat, sementara FPR-nya itu tetap rendah pada sebagian besar threshold-nya. Artinya, model ini mampu mendeteksi kelas positif dengan sangat baik tanpa banyak salah klasifikasi pada kelas negatif. Model random forest menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai IOC-nya sebesar 0,95. Dengan demikian, random forest ini merupakan model yang paling efektif digunakan pada dataset ini. Kemudian membuat dictionary untuk menyimpan hasil. Nah, dictionary ini digunakan agar hasil feature importantnya setiap model itu dapat tersimpan rapi di dalam satu wadah gitu. Fitur importance ini itu mengidentifikasi variabel mana sih yang paling berpengaruh dalam menentukan kelas prediksi gitu. Jadi kita tidak hanya mengetahui modelnya saja, tetapi juga memahami faktor apa yang benar-benar mempengaruhi hasil prediksi. Hasil menunjukkan bahwa variabel TALAC atau status talasemia ini itu adalah faktor yang paling penting dengan importance 0,12. Kemudian diikutkan dengan C, TAL, OPIC, CP, JOL, X, dan lain-lain.
Kemudian sub. Sub ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana setiap fitur itu mempengaruhi keputusan model pada individu dan keseluruhan fiturnya. Jika fitur importance itu hanya menunjukkan mana fitur yang paling penting, maka sub ini itu menjelaskan berapa besar dan ke arah mana fitur tersebut itu mendorong prediksi positif atau negatif. Jadi, sub ini itu memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Warna merah ini itu memiliki makna nilai fitur yang tinggi, sedangkan warna biru ini adalah nilai fitur rendah. Sumbu horizontal ini adalah nilai interaksi subnya. Semakin ke kanan, interaksi kedua fitur ini meningkatkan peluang positif. Misalnya terkena penyakit jantung. Semakin ke kiri, interaksi kedua fitur ini menurunkan peluang positif. Baris ini menunjukkan fitur pertama, sedangkan kolom ini menunjukkan fitur kedua. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.